Ya, insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Berita terkini kasus Subang, Yosef Subang tak bisa mengelak diencar berikan kesaksian telak. 4 bulan telah berlalu, hingga hari ini Senin tanggal 20 Desember tahun 2021, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Sebanyak 55 orang saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah diperiksa dan puluhan temuan barang bukti telah ditemukan tim penyidik dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat. Bahkan untuk lebih menguatkan lagi pengakuan saksi pembunuh ibu dan anak di Subang sebelumnya, pada tanggal 16 Desember tahun 2021 lalu, 4 orang dari 55 saksi kembali dipanggil dan diperiksa penyidik Polda Jabar. Satu dari 4 orang saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang dipanggil itu adalah Biencar, penjual surabi yang setiap pagi biasa berjualan di dekat rumah Yosef Subang, suami sekaligus ayah dari korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Pemanggilan 4 saksi itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum Yosef Subang, Rohman Hidayat. Kepada Des Jabar, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021 ia membenarkan pemanggilan itu. Saya mendapatkan informasi dari Pak Yosef bahwa ada 4 orang hari ini, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021, diperiksa di Polda Jabar. Salah satunya adalah tukang surabi, ujar Rohman Hidayat. Tukang surabi tersebut diketahui bernama Biencar. Ia dipanggil sebagai saksi terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang bersama dengan 3 orang lainnya. Biencar dan 3 orang saksi itu dianggap mengetahui persis keberadaan Yosef Subang saat peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang itu terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam kesaksiannya kepada tim penyidik, Rohman Hidayat menuturkan, Biencar menegaskan bahwa pagi-pagi di hari kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang, ia melayani Yosef Subang yang ikut antre bersama 3 orang lainnya membeli surabi ke tempatnya. Nah, saksi tukang surabi itu, Biencar, menjelaskan bahwa memang saat itu Yosef berada di rumah Bu Mimin dan pagi hanya membeli surabi, jelas Rohman Hidayat. Setelah membeli surabi, kata Rohman, kliennya Yosef Subang bermaksud datang ke rumah Tuti Suhartini istri pertamanya untuk mengambil stik golf. Bahkan sebelum berangkat ke rumah Tuti, dirinya menghubungi Kedi di lapangan golf Poltak Lembang. Rohman Hidayat mengatakan, selain tukang surabi, 3 orang yang antre beli surabi, Kedi, Mimin istri mudanya dan juga anak-anaknya semua mengatakan Yosef Subang pada saat itu tidak berada di rumah Tuti tempat pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi. Semuanya menyatakan bahwa Yosef saat pembunuhan terjadi berada di rumah Bu Mimin, kata Rohman Hidayat. Dari keterangan yang disampaikan oleh Mimin, anak-anak Yosef Subang dari Mimin, tukang surabi dan orang yang ikut ngantre beli surabi, Rohman Hidayat memiliki dasar-dasar yang kuat bahwa kliennya Yosef Subang tidak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Atas dasar pernyataan saksi, saya yakin bukan Pak Yosef pelakunya, tegas Rohman Hidayat. Keyakinan bahwa Yosef Subang bukan pelakunya, kata Rohman Hidayat, juga diperkuat dengan pengakuan Yosef sendiri yang telah bersumpah di bawah Al-Quran bahwa kliennya Yosef tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebelumnya, dalam satu acara di Subang, Jawa Barat, tanggal 15 Desember tahun 2021 lalu, Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Jawa Barat Irjen Suntana mengatakan dari hasil pemeriksaan para saksi kini telah didapatkan sejumlah nama yang diduga merupakan dalang pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya, kata Suntana. Menurut Suntana, dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menetapkan seorang tersangka. Pasalnya, penetapan tersangka harus didasari dengan aspek hukum yang jelas. Karena itu, dalam kasus pembunuhan sadis di Subang tersebut, polisi memerlukan waktu lebih untuk memeriksa sejumlah petunjuk yang ada. Pada kasus tertentu juga pembuktiannya harus hati-hati, karena ada konsekuensi dalam menetapkan tersangka, kata Kapolda Jabar, Suntana. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel Up Info. Insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya.